Halo Bismania, kita kali ini akan membahas tentang HGH pada orang dewasa. Yuk kita kenali 7 fakta dari hormon HGH pada orang dewasa. Memahami fungsi hormon pertumbuhan setelah pubertas. Banyak orang dewasa mengira masih bisa bertambah tinggi pada saat setelah melewati masa proses pubertas tadi. Dari Riskes 2018, 1 dari 3 anak Indonesia tergolong stunting atau tinggi tubuhnya kerdil, tingginya terhambat. Data 2013 ada 37% dan data 2018 mengalami penurunan di sekitar 30,8%. Yuk kita lihat apakah bisa menambah tinggi pada pria dewasa. Bagi yang penasaran silahkan simak terus konten ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang merasakan manfaat dari materi di Binagrad ini, silakan klik subscribe dan tombol lonceng di bawah ini, dan bisa silakan share kepada teman-teman Anda. Selamat datang di channel Binagrad bersama saya Jo Poafu, biasa dipanggil nama Jo JP atau JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Fakta 1. Perut semakin buncit adalah salah satu ciri utama HGH kita rendah. Jumlah kadar lemak tubuh berhubungan langsung, berasosiasi langsung dengan produksi HGH di tubuh kita. Jadi semakin tinggi kadar lemak kita, semakin rendah HGH kita. HGH optimal menjaga metabolisme kita tetap tinggi dan perut tetap ramping. Fakta nomor 2, HGH diproduksi tubuh saat tidur, aktivitas fisik, dan saat berpuasa. Jadi 3 kondisi ini yang memiliki HGH tertinggi. HGH diproduksi secara denyutan naik turun setiap 3-5 jam pada saat kita lagi aktif, adalah kita lagi bangun. Perbandingan kisaran kadar HGH alami adalah di sini basal terendahnya pria di 0,4 sampai 2 nanogram per mililiter, wanita 1 sampai 3 nanogram per mililiter. Dan ini lihat bahwa paling tertinggi ada tidur malam, ya. Total dari tidur malam total itu 300 sampai 600. Latihan beban itu ada di kisaran 15 sampai 20, dan puasa setelah melewati 16 jam sampai 24 jam itu 40 sampai 90. Nomor 3, produksi HGH tertinggi saat kita sedang tidur 55 sampai 75% dari total HGH kita dalam sehari, ya. HGH tertinggi pada 3 jam pertama saat tidur 300 sampai 400 nanogram per mililiter. Namun produksi HGH tidur mudah ditekan oleh kondisi insulin tinggi. Solusinya adalah menghindari asupan karbohidrat 3 jam sebelum tidur. Faktor nomor 4 adalah hormon HGH mempercepat penyembuhan cedera dan luka. Jadi hormon HGH membantu regenerasi sel yang rusak di dalam tubuh kita. Otot cepat pulih setelah latihan berkat hormon HGH, dan HGH mencegah degradasi otot, melindungi tendon dan ligamen. Fakta nomor 5, hormon HGH memiliki efek anabolik terhadap tulang. Jadi HGH yang optimal membuat tulang kita bisa lebih kuat, dan HGH yang rendah kita rentan terkena keropos tulang. Saat proses pubertas, HGH membantu pertumbuhan tulang dan terjadi namanya disebut dengan growth spurt, lonjakan pertumbuhan tinggi. Saat pubertas selesai, HGH hanya menjaga densitas tulang dan lemak yang rendah, yaitu perut yang langsing tadi. Fakta nomor 6, lonjakan insulin mengganggu dan menekan produksi HGH alami. Jadi asupan karbohidrat dan gula melonjakkan insulin dengan cepat, dan dengan mengurangi frekuensi makan dan jumlah karbohidrat, kita bisa membantu mengoptimalkan produksi HGH kita. Fakta nomor 7, setelah pubertas selesai, HGH tubuh tidak bisa bantu menambah tinggi badan kita. Jadi proses pertumbuhan tinggi akan berakhir bila proses pubertas kita berakhir. Biasanya di rata-rata 17 tahun, ya. Itu pun setelah itu hanya pertumbuhan yang di ruas tulang punggung sampai maksimal di 21 tahun, ya. Setelah pubertas selesai, pemakaian obat-obatan, ramuan herbal, maupun injeksi HGH tidak akan bisa membantu menambah tinggi badan kita.
apakah ada pertanyaan seputar 7 fakta HGH pada orang dewasa ini? Monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Joe Puafu bersama Binarganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binarganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.